Kan katanya Tuhan itu maha besar. Kalau begitu kan berarti Tuhan kecil banget ya. Maksudnya, nah yang ini walaupun dia sudah dapat stigma bahwa lo tidak akan masuk surga, tapi dia menjalani kehidupan dengan baik dan benar. Dia berbuat sesuatu demi kebaikan orang lain, kayak dia jalani hidup dengan baik. Masa Tuhan terus bilang, enggak, lo masuk, kasarnya gitu ya kalau misalnya di pikiran gue gitu, lo masuk neraka tetap. Karena lo enggak gitu. Buat gue itu sebuah pertanyaan yang bikin gue terus berjalan. Assalamualaikum saudara seiman. Selamat datang kembali di channel Harfan Wahidan. Semoga Allah senantiasa meridhoi kita semua. Amin. Pada kesempatan ini kita akan menanggapi sebuah video dari seorang entertainer atau artis ternama asal Indonesia, di mana dia meninggalkan agama Islam demi memeluk agama lain. Dalam hal ini, ia memilih menjadi penganut Kristen. Sebenarnya artis ini meninggalkan Islam sudah sejak lama, tetapi baru-baru ini dirinya membuat sebuah perbincangan dalam sebuah podcast. Dalam podcast itu, ia menyatakan salah satu alasan kenapa dirinya meninggalkan agama Islam. Maka sebelum kita menanggapi, lebih baik terlebih dahulu kita saksikan potongan video orang tersebut berikut ini. Selama perjalanan itu timbul banyak sekali pertanyaan. Jujur pada saat itu hal yang paling juga membuat gue bertanya adalah ada waktu itu guru agama gue yang selalu mention bahwa orang yang di luar agama yang ini akan masuk neraka. You know what I mean? Sedangkan pada saat itu gue lagi dalam proses pencarian gitu, pengen tahu. Terus gue berpikir, kan katanya Tuhan itu maha besar. Kalau begitu kan berarti Tuhan kecil banget ya. Maksudnya gue jadi berpikir, gue bertanya gitu, kenapa gitu. Dan gue gak pernah punya dapet jawaban yang jelas gitu, yang pas gitu. Bahwa kalau Tuhan maha besar, berarti dia ngelihatnya gak dari sisi itu gitu. Tapi ngelihatnya dari, kasarnya gini, let's say gue dari agama A, agama B gitu. Kita gak usah nyebut ini agama A, B. Yang A meyakini bahwa kalau yang gak di A, lu masuk neraka. Akhirnya yang A stick dengan dia jalanin ini kan. Dengan keyakinan bahwa dia akan masuk surga. Tapi kehidupannya dia kacau balau. Nah yang ini, walaupun dia sudah dapat stigma bahwa lo tidak akan masuk surga, tapi dia menjalani kehidupan dengan baik dan benar. Dia berbuat sesuatu demi kebaikan orang lain, kayak dia jalanin hidup dengan baik. Masa Tuhan terus bilang, enggak, lo masuk, kasarnya gitu ya kalau misalnya di pikiran gue gitu, lo masuk neraka tetap. Karena lo enggak gitu. Buat gue itu sebuah pertanyaan yang bikin gue terus berjalan. Nah, jadi seperti itulah pernyataan dari si artis yang murtad tersebut. Jadi dia itu seolah-olah menyalahkan zat yang dia anggap Tuhan ketika dia masih menjadi seorang muslim, yang berarti itu adalah Allah. Karena memang di dalam agama Islam telah ditetapkan bahwa hanya orang yang mengikrarkan 2 kalimat syahadat atau umat Islam saja yang bisa masuk ke dalam surga, meskipun imannya hanya sebesar biji zarrah. Kalau ada orang yang memiliki keyakinan atau agama lain di luar Islam, meskipun orang itu selalu berbuat baik di dunia ini, tetap saja di akhirat nanti orang tersebut gak bisa masuk surga. Dia harus menjalani hukuman di dalam neraka selama-lamanya. Jadi dengan sebab itulah dia merasa Tuhan kok kecil banget ya, katanya ampunannya besar, tapi kok seperti kejam sekali gitu ya. Dan mungkin juga maksudnya adalah Tuhan tuh kok gak adil banget sih. Kok ada orang di luar Islam yang selalu berbuat baik tetap masuk neraka, sedangkan Muslim masuk surga walaupun berbuat dosa terus-terusan. Jadi begini ya, saudara seiman. Mungkin kita semua di sini sudah tahu ya bahwa orang Islam ketika hidup kemudian dia berbuat dosa, ia tetap harus mempertanggungjawabkan segala kesalahannya semasa hidup di dunia ini. Jadi ketika di akhirat kelak, ya bisa dibilang Muslim yang berdosa juga harus menjalani hukuman terlebih dahulu di dalam neraka. Tapi yang membedakan adalah Muslim membawa keimanan. Walaupun keimanan tersebut sangat kecil, seorang Muslim semasa hidup meyakini bahwa hanya Allah Tuhan yang bisa menolongnya ketika di neraka. Maka dengan sebab itulah Allah menolong setiap orang yang yakin kepadanya ketika di akhirat kelak. Karena apa? Keimanannya kepada Allah yang maha memberi pertolongan. Sedangkan bagi orang-orang kafir, mereka kan nggak percaya kepada Allah.
Mereka nggak percaya bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang bisa menolong mereka di akhirat. Jadi di saat itu, justru Allah telah menunjukkan kebesaran dan keadilannya. Allah memberikan manusia kebebasan untuk memilih keyakinan. Kenapa? Karena Allah sama sekali tidak butuh dengan kebaikan manusia. Bahkan Allah tidak butuh dengan pujian-pujian dan ibadah dari semua makhluknya termasuk manusia. Itu menunjukkan bahwa Allah Maha Besar. Manusia pun sudah diberikan kebebasan dalam memilih keyakinan ketika di dunia. Karena di dalam Al-Quran Allah berfirman, tidak ada paksaan dalam agama. Jadi seluruh manusia Allah bebaskan memilih siapapun sebagai penolongnya selain Allah. Jadi bagi orang-orang yang kafir kepada Allah, ketika kelak mereka menjalani siksaan di dalam neraka, kenapa mereka menuntut bahwa Allah harus menolong mereka? Kan kalian sendiri yang tidak beriman kepada Allah. Dan kenapa kalian katakan Allah itu tidak adil? Padahal justru Allah telah memberikan kebebasan kepada kalian, orang-orang kafir, untuk meminta pertolongan kepada Tuhan-Tuhan yang kalian ada-adakan selain Allah. Siapapun dan sesuatu apapun itu yang kalian anggap Tuhan. Kenapa Allah menjadi salah ketika Allah hanya menolong orang-orang yang mau ditolong dan tidak menolong yang tidak mau ditolong? Itu kan lucu sekali ya saudara seiman. Bahkan ketika di akhirat nanti, Allah akan memerintahkan orang-orang kafir yang ada di dalam neraka untuk meminta pertolongan kepada Tuhan yang mereka yakini. Yang jelas Tuhan bagi orang-orang kafir ya bukan Allah. Itu poin pertama ya, saudara seiman. Kemudian poin kedua, ketika si artis itu murtad dengan alasan karena tidak terima dengan ketetapan yang sudah Allah tetapkan, yaitu seperti yang sudah kami jelaskan di poin pertama tadi ya, saudara seiman, di mana Allah hanya menolong orang-orang Islam saja ketika di akhirat. Lah, terus kenapa dia memilih agama yang juga memiliki konsep yang sama, bahwa siapapun manusia yang tidak percaya dengan Tuhan-Tuhan mereka, maka juga masuk ke dalam neraka dan tidak bisa masuk ke dalam surga, meskipun selalu berbuat kebaikan di dunia ini, ya kan? Bukannya kalau begitu ya sama aja ya bro. Jadi menurut kami pernyataan kenapa orang itu keluar dari Islam karena alasan yang demikian dia katakan, mohon maaf, bagi kami alasan itu sudah sangat-sangat bertolak belakang dengan kenyataan yang saat ini dia jalani. Sudah ngawur dan tidak masuk logika. Tetapi perlu kami tekankan, video ini bukan untuk menyerang seseorang apalagi agama lain. Kami hanya menanggapi dari pernyataannya saja. Nah, kalau menurut saudara seiman semua, gimana nih jika dengan sebab alasan yang seperti murtadin tersebut katakan, sampai-sampai membuat dirinya menjadi keluar dari Islam? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Kalau bagi kami sih cuma bisa bilang rugi dong. Sekian dulu ya video kali ini ya saudara seiman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, share, berikan komentar, dan subscribe juga ya saudara seiman. Nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video kami selanjutnya ya. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.